Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian ya. Kali ini kita menemukan nih orang yang sama-sama menista agama guys. Jadi sama kayak Pauzang gitu kan, menista agama Islam. Pauzang itu ya diproses karena menista agama itu Islam itu karena dia mengatakan Nabi Muhammad itu cabul gitu kan. Nah ini orang ya akun Bangga dari Kristen ini juga sama guys. Ya dia mengatakan Nabi Muhammad cabul gitu. Ini orang seharusnya diproses juga sama kayak Pauzang gitu. Tapi ya sudahlah. Kalau saya sih saya maafkan aja gitu kan. Saya marah memang guys, tapi saya maafkan itu. Biarlah Allah membahas nanti gitu. Kita berharap dia semoga diberi daya gitu kan. Kalau dia masih juga nggak mau diberi daya ya sudah, semoga Allah apa namanya hukum dia gitu, ya kan? Coba kita dengar dulu apa yang diomongin dia ya. Dia katakan ya ini sambungan yang mana lagi nih. Jadi kita akan buat ini berseri terus gitu kan. Karena dia terus saja komentar nih di kolom komentar YouTube saya gitu. Kita akan bantah dan kita akan buktikan logikanya sebenarnya bengkok guys. Kita akan buktikan terus ya. Jadi biar Anda nonton video ini bisa Anda share ke yang lain gitu kan. Jadi biar kita sama belajar nih kalau ada sebenarnya orang-orang kayak gini gitu kan. Dan kita akan terus membuka tabir, kita akan tunjukkan bahwa logikanya selalu salah dulu guys. Kita baca komentar ya. Bobby Herian memang dikaji pakai nalar dan bahasa Indonesia yang nyambung dan logis. Itu tidak saya dapatkan dari lu tolol lah nih. Jadi ini jelas dia ngomong pakai emosi guys ya. Kalau kita ngomong selalu pakai akal gitu, pikiran. Jadi terlepas daripada emosi, syahwat ya. Kalau dia tidak, dia pakai emosi. Tuh, bilangnya lu tolol. Padahal dia kan ajaran kasih gitu guys. Ya, ajaran kasih loh. Bisa mengucapkan kata-kata seperti ini gitu. Orangnya seperti kata seperti ini gitu. Saya udah jelaskan ya. Pakai nalar dan logika serta pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Malah malah dia mengatakan seperti ini gitu. Ya kan? Saya udah mengkajinya dan saya sudah terangkan itu, tapi dia tidak pernah bisa membantai itu dan bahkan menuduh balik guys. Luar biasa gitu kan. Tanya lu tidak ngerti Alkitab, tapi mengatakan saya tidak paham, seolah lu yang punya Alkitab itu sendiri. Tapi saya ini adalah orang yang sudah belajar kristologi dan beragama Kristen. Lu bilang saya nggak paham dan mempelintir Tritunggal dan ajaran kasih. Ini saya terangkan ya. Logika dia mengatakan ya, pikiran dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang sudah belajar kristologi dan beragama Kristen gitu. Makanya dia paham itu. Guys, saya terangkan baik ya. Logikanya sederhana ya. Ini bukan masalah Anda beragama apa ya, atau Anda punya kitab apa. Bukan itu. Parameter paham bukan itu. Ada orang Kristen yang tidak paham dengan agamanya dan juga tidak paham dengan agama lain. Juga ada orang Islam yang tidak paham agamanya dan tidak paham agama lain. Itu kita banyak temukan kan. Kayak contoh kayak orang Islam yang misalnya teroris misalnya yang meledakkan gereja. Berarti dia nggak paham dengan ajarannya. Kalau ajaran agama tidak mengajarkan itu gitu. Juga ada orang Kristen yang kayak siapa? Pentuntaran yang menghabisi menembaki umat muslimin di New Zealand. Itu orang Kristen, itu nggak paham ajaran agamanya. Ada juga kayak akun Bangga Kristen ini. Ajaran kasih, tapi dia malah menyebut orang lain itu dengan sebutan yang buruk. Tolol, idiot, itu kan bukan ajaran kasih namanya. Tapi orang Kristen manapun pasti tidak akan setuju kalau ajaran kasih itu seperti itu aplikasinya, yaitu mengatakan orang lain itu seperti itu. Kata-kata tolol, bodoh, idiot itu kan. Itu pasti lah bukan ajaran kasih itu. Itu berarti dia nggak paham dengan ajaran agama dia sendiri guys gitu. Jadi patokannya bukan kan apakah Anda agama Islam lalu Anda mengerti Islam, atau Anda beragama Kristen lalu Anda mengerti Kristen, bukan itu patokannya guys. Jadi sekali lagi logikanya ini memang parah nih guys, ini orangnya kan. Lu katanya sudah belajar kristologi gitu ya. Nih, saya juga belajar kristologi gitu ya kan. Saya ikut debat, saya belajar debat, saya baca dan kaji kitab-kitabnya gitu. Ya kan? Dan saya memakai logika saya di situ, nalar saya, ya kan. Saya tidak begitu saja percaya. Saya cek benar nggak dikatakan dia, benar nggak yang tulis begitu, ada kontradiksi tidak, gitu kan. Lihat keseluruhan konteksnya, gitu. Jadi sekali lagi saya bukan masalah juga seperti itu. Jadi kalau dia mengaku belajar kristologi, saya belajar kristologi juga gitu. Bahkan parahnya lagi, ya. Dia kan oke lah dia katanya belajar kristologi dan beragama Kristen, tapi kan dia tidak beragama Islam dan dia tidak belajar tentang Islam. Tapi dia bisa-bisanya mengomentar tentang Islam gitu, mengatakan Nabi Muhammad cabul, mengatakan Al-Quran itu memfitnah gitu kan. Padahal dia bukan beragama Islam loh dan tidak belajar Al-Quran gitu. Ini sekali lagi guys ya, ini sekali lagi membuktikan logika dia ini benar-benar bengkok guys. Ya. Kalau dia pakai ada dalil kita tuh kalau mau paham tuh harus beragama Kristen, baru paham Kristen gitu kan, harus
apa namanya, harus punya Alkitab baru paham kitab itu. Enggak seperti itu logikanya gitu loh, ya kan. Ini bukti logika dia apa memang parah guys ya, memang nggak masuk akal gitu. Nah, ini lagi nih. Hobi Herinda segoblok dia, wah luar biasa nih ya. Ini lagi puasa nih. Tapi alhamdulillah ya, apa, saya berusaha dengan amarah gitu kan, meskipun saya dikata-katain terus gitu kan, padahal saya tidak pernah mengata-katain dia gitu, ya kan. Jadi inilah di sini justru kita publik bisa menilai, ada bisa nilai gitu, ya kan. Apakah seperti ini ajaran kasih itu, jujurlah. Jadi orang-orang apa, teman-teman kita yang beragama Kristen, saya juga banyak teman beragama Kristen guys, dan mereka pasti dia akan setuju kalau kalau saya tanyakan ini kepada teman-teman Kristen saya, mereka pasti dia akan setuju kalau ajaran kasih seperti ini gitu. Mengatakan orang itu goblok, itu tolol segala macam, itu pasti bukan ajaran kasih, pasti mereka akan menolak itu, ya kan. Kalau mereka bilang iya, wah parah banget itu, dan saya yakin mereka pasti nolak. Dan saya pernah tes ini loh, saya pernah tes kepada teman saya yang Kristen ya, mereka mengatakan ini bukan ajaran kasih nih, ya kan. Ajaran kasih itulah jika ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini belum lagi ditampar pipi kanannya, dia sudah nampar orang yang duluan dengan sebutan-sebutan hina ini gitu guys, ya kan. Nah, kata dia lagi, kalau nggak paham Tritunggal, jangan ngaco dan sok-sokan punya argumen yang logis dan benar, nalar, dan ngata-ngatain saya yang tidak pernah memiliki jawaban apapun gitu, ya kan. Justru karena saya paham, makanya saya kasih yang logis dan benar gitu, ya kan. Terserah kalau dia nilai itu tidak logis dan benar. Jadi faktanya mula dia tidak memberikan bantahan untuk itu gitu, ya kan. Dia selalu mengatakan lu salah, lu idiot, bodoh, tidak benar, tidak logis, tapi dia tidak membantah sama sekali apa yang saya sampaikan gitu. Terus saya kan kalau saya kan selalu membantah, dia ngomong ini saya bantah, saya kasih argumentasinya kenapa saya bantah dia gitu kan. Kalau dia kan tidak gitu, ya kan. Dia tidak bisa menuduh dan mengata-ngatain orang gitu guys. Lu aja sudah salah menafsirkan dan mempelintir penjelasan saya tentang Tritunggal gitu. Saya jelaskan di video sebelumnya ya, itu bukan mempelintir ya. Saya jelaskan apa adanya. Dia menyamakan apa namanya Allah, Yesus dengan Roh Kudus dengan seorang Budi gitu. Itu sudah beda guys ya. Seorang Budi itu sama dengan seorang Yesus gitu, ya kan. Sedangkan kita tahu ada sesuatu yang namanya Allah, yaitu Tuhan, ada seseorang yang namanya Yesus, dan ada sesuatu lagi yang namanya Roh Kudus. Jadi ada tiga di situ, tiga oknum. Kalau seorang Budi itu satu oknum aja guys gitu, ya kan. Nah, Yesus itu dipanggil Tuhan, dipanggil guru, dipanggil nabi, dipanggil utusan, sama kayak Budi. Budi kan kemarin kan kita ya dipanggil dipanggil apalah, saya lupa itu kemarin. Kan ada tiga panggilan, dipanggil anggaplah mahasiswa atau apapun itu ya. Jadi itu sama dengan Yesus. Yesus juga dipanggil rabi ya, guru iya, tuan iya, utusan iya, nabi ya. Jadi Budi ini satu oknum yang dibandingkan dengan Yesus harusnya gitu, bukan dengan tiga oknum lain gitu guys. Jadi jelas Allah adalah suatu oknum, Yesus adalah seorang oknum gitu kan, manusia, dan Roh Kudus adalah sesuatu oknum yang lain gitu. Jadi beda sama Budi gitu kan. Nah, kata dia Yesus sebagai wujud dia yang turun sebagai manusia gitu, ya kan. Nah, kan dia ngomong wujud sini. Budi wujudnya itu aja guys ya. Dia seorang manusia gitu. Kalau Yesus ini wujud dia terus sebagai manusia gitu. Dia terus sebagai manusia. Berarti kan sebelum turun jadi manusia dia jadi apa gitu. Berarti kan ada dua wujud di situ. Kalau Budi kan wujud cuma satu, yaitu manusia saja. Jadi jelas sekali ini tidak sesuai dengan analoginya guys gitu. Ini kalau kita pakai logika ya. Lalu kata dia merpati itu hanyalah gambaran atau lambang atau wujud. Padahal itu sebenarnya adalah roh yang turun gitu. Ya sama saja, kan wujudnya adalah merpati, ya kan. Berarti sebelum itu kan dia beda lagi wujudnya. Sedangkan Budi adalah wujud yang sama, yaitu manusia. Budi tidak berubah wujud. Ya, Budi tidak berubah wujud. Dia hanya Budi itu hanya berubah panggilan gitu. Kalau dia lagi nyangkul dipanggil petani, kalau dia lagi nyupir dipanggil supir gitu kan. Nah, ini seperti itu gitu. Tetaplah dia seorang Budi. Tapi kalau ini kan berubah gitu. Allah berubah jadi manusia, jadi Yesus kata dia kan. Lalu Allah berubah jadi burung merpati, Roh Kudus gitu. Jadi ini ada perubahan itu. Budi tidak pernah berubah. Jadi sekali ini analoginya sangat besar ya. Lalu di surga bisa turun dan mengambil wujud manusia atau Roh Kudus. Padahal ini katakan gini, ada yang mengatakan di Alkitab itu ya, Allah bukanlah manusia atau anak manusia sehingga dia menyesal. Ya kan? Jadi Allah bukanlah manusia, sedangkan Yesus manusia.
Ya kan? Juga bukan anak manusia, sedangkan Yesus adalah anak manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus, juga bukan Yesus gitu kan. Sama kayak gini nih, malaikat bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Berarti malaikat bukan manusia gitu. Jadi malaikat bukan anak manusia, berartinya malaikat tuh bukan budi. Yang manusia tuh kan ada budi, ada akun bangga Kristen, ada Yesus. Jadi malaikat bukanlah Yesus gitu. Sama kayak tadi, Allah bukanlah manusia, berarti Allah bukanlah Yesus. Karena kenapa? Karena Yesus manusia. Allah juga bukan anak manusia, Yesus bukan anak manusia, berarti Allah bukanlah Yesus. Sekali lagi, itu jelas sekali kalimatnya kan. Lalu apa? Akulah Allah, ya kan? Akulah Allah, aku tidak berubah, ya kan? Selama-lamanya. Itulah katakan sendiri di Alkitab. Jadi Allah itu adalah Allah, dan adalah aku, Allah tidak pernah berubah selama-lamanya, guys, gitu. Juga ada Allah katakan, aku tidak sama, serupa, sebanding, sama dengan apapun. Jadi ketika dia berubah jadi Yesus, berarti dia menjadi sama, ya kan? Menjadi sama, serupa, sebanding, dan semua dengan apapun itu, ya kan? Karena dia bisa jadi sama dengan Budi, bisa jadi sama dengan aku dari bangsa Kristen, dengan saya gitu kan, bisa jadi serupa, itu sama-sama makan dan minum, tidur gitu kan. Jadi saya lagi, sedangkan Allah katakan dia tidak serupa dengan sama, serupa, sebanding dengan apapun, baik langit di atas, di bumi di bawah maupun di bawah air, gitu loh guys. Jadi katanya, jadi sama halnya seperti Budi. Tapi kok dikasih contoh aja, lalu nggak nangkap, bos. Ya memang lalat nggak bisa nangkap hal seperti ini, guys, gitu. Kan saya terangkan kenapa nggak bisa ditangkap, mangkap gitu. Karena yang saya sampaikan itu argumentasi yang logis gitu. Masa Anda paksakan gitu kan? Memang masuk di akal gitu loh. Memang masuk nalar gitu kan. Lalu katanya Budi di bumi itu kan ini perumpamaan. Oh, aduh, kata-katanya memang parah, guys. Inilah contoh apa, ini pasti bukan ajaran kasih ini. Jadi kalau ada setujunya ajaran kasih, memang ada sama parah sama dia gitu kan. Ini jelas dia sedang menerapkan ajaran barbar ini, guys, bukan ajaran kasih gitu kan. Lalu kata dia lagi nih, tidak salah jika diambil dari sudut pengambilan kesimpulan atau dipertanyakan identitas status. Jadi tidak boleh sebut memfitnah gitu. Contoh Muhammad, status disabilitas cacat wajah gitu. Nah, sejak kapan pula Nabi Muhammad tuh wajah cacat gitu kan? Apa kita tahu Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat ganteng gitu kan, sangat indah gitu. Bahkan sahabat itu ya, nggak salah Umar atau Abu Bakar itu ya, itu ketika memandang Nabi malam hari ya di bawah cahaya rembulan tuh mengatakan bakal Nabi Muhammad lebih indah daripada rembulan itu gitu guys. Jadi ini jelas ini disebut fitnah gitu guys. Nah, tapi lalu kata dia contoh kedua, saya harus menyimpulkan supaya seseorang yang di bawah muka pas-pasan itu satu-satunya jelek gitu. Guys, Anda boleh ambil kesimpulan, tapi nggak boleh sebutkan. Ingat, saya punya kesimpulan yang sama dengan dia gitu, bahwa dia yang seperti dia sebutkan tadi gitu. Tapi saya tidak pernah mengucapkannya. Kenapa? Karena itu namanya kasar, ya. Anda cukup menyimpan dalam hati gitu. Ada pendapat-pendapat yang nggak boleh dikemukakan, gitu kan? Nggak boleh dikemukakan karena itu kan menyinggung perasaan orang. Jadi itu bukan kasih namanya. Kalau Anda sudah menyinggung perasaan orang ya, meskipun itu fakta gitu, itu adalah bukan ajaran kasih gitu. Karena kan gini loh guys, apa namanya nih contoh ya, saya kasih contoh misalnya argumentasi itu kan nggak mesti dengan hinaan seperti itu ya. Contoh misalnya, coba deh buktikan ya, dia kasih video nih satu nih, saya tantang dia ya, dia bikin video, coba dia ucapkan kata-kata yang dia sebut ke saya ya, ke orang yang nggak dikenal, atau ke siapa deh gitu, ke ibu bapaknya juga boleh gitu, ke saudara-saudaranya mungkin kan, atau ke Pak Pendeta mungkin, coba deh sebut Pak Pendeta, kamu bodoh ya itu, atau kamu idiot, atau kamu goblok gitu, pasti bakal marah Pak Pendetanya kan, atau teman-temannya Kristen lainnya gitu, pasti bakal marah dikatakan. Tidak ada orang yang mau dikatakan dia itu bodoh, idiot, goblok, nggak mau guys. Jadi kalau Anda punya penilaian itu tentang orang lain, ya Anda cukup dalam hati saja gitu, simpulkannya, oh usah disebutkan gitu, ya kan, itu logika sederhana. Atau contoh misalnya ada orang Cina katakan, Anda katakan deh orang Cina, kamu Cina gitu, kan nadanya ngegas. Dia ketika dia menyebut saya kata-kata bodoh, goblok, itu kan dengan ngegas gitu, ya kan, lu bodoh, idiot, goblok, itu kan bukan, nggak mungkin lah kamu goblok gitu kan, enggak kan, tentu kan ngegas kan gitu. Jadi coba dia sebut gitu deh, kamu Cina gitu, atau kamu Arab gitu kan, atau kamu negro, kamu hitam, kamu jelek. Kalau nggak kena gampar dia nih guys ya. Itu bukti kata-kata itu sangat kasar guys. Kalau ada punya, misalkan ada punya lainnya kan, ada orang negro kan, ya dia cukup dalam hati aja, kamu negro gitu, dalam hati aja cukup, nggak perlu Anda sebutkan gitu, ya kan. Jadi sekali lagi jangan ngerti nih yang mana yang apa ya, nggak semua fakta tuh bisa disebutkan gitu, apalagi ini masalah pendapat gitu.
Menurut dia saya seperti itu. Menurut saya justru dia seperti itu gitu. Tapi saya tidak pernah menyebutkan itu. Dan itu pendapat namanya gitu kan. Bukan fakta seperti yang saya katakan tadi. Orang yang kulit hitam itu memang kulit hitam gitu kan. Orang Cina memang orang Cina, tapi tidak boleh sebutkan guys gitu. Gitu, jadi logikanya memang parah nih. Jadi menyimpulkan tuh bukan berarti harus diucapkan gitu. Ya. Menyimpulkan tuh bisa dalam hati, bisa diucapkan gitu kan. Jadi ada yang boleh disebutkan, ada yang tidak gitu guys. Nah, lu kata lagi, ini bukan beda pendapat, tapi Anda memang memakai ketidaktahuan untuk menyerang agama Kristen. Dia katakan lagi bukan beda pendapat. Ini beda pendapat. Ketika dia berpendapat di Tuhan, beberapa tidak, ya kan? Itu berarti beda pendapat gitu. Jadi memang logikanya nggak masuk guys. Yang jelas-jelas ini beda pendapat dikatakan dia bukan beda pendapat gitu. Jadi masa nggak tahu lagi ngomong apa nih orang, bener kan, parah memang. Logikanya memang parah nih guys, kacau nih guys semua. Lalu katanya lagi saya ini bisa buktikan kalau dia menista Islam ya nih. Tapi sudahlah gitu, kita maafkan saja gitu kan. Karena kan ya, Islam itu adalah pemaaf gitu. Biarlah aja Allah yang memberi dia hukuman, kalau dia tidak mau juga dikasih nasihat dan diberi apa, kalau already kita doa semoga Allah kasih dia ya, tapi kalau nggak mau ya sudah, Allah azab dia gitu karena telah berani menghina Nabi gitu guys. Dia katakan saya juga bisa memakai cara seperti Paul Zhang mengatakan Muhammad SAW cabul, karena saya mengaku memang berbeda pendapat tentang status Nabi Islam itu gitu, ya kan. Dan sama halnya lu mengatakan dengan keras kepala Tuhan Kristen ketiga gitu. Saya bukan gini, saya mengatakan Tuhan apa ya, Tuhan Kristen itu 3 oknum, ingat 3 oknum ya. Ya, 3 oknum, ada Allah, ada Yesus, Roh Kudus. Itu jelas 3 oknum yang berbeda gitu. Yang satu di surga, yang satu di bumi, yang satu lagi nggak tahu di mana gitu kan. Yang satu adalah Allah gitu kan, yang tidak ada sama, serupa sebenarnya dengan apapun itu, ya kan. Yang satu adalah ya tadi manusia bernama Yesus, anak manusia bernama Yesus yang sama, yang serupa sebanding dengan manusia lainnya. Sama-sama makan minum, sama-sama tidur gitu kan. Sama-sama ada matinya, sama-sama lahir gitu kan. Nah, ada juga lagi satu lagi oknum lain namanya Roh Kudus gitu. Jadi memang itu fakta yang ada gitu. Jadi itu kan memang bisa dikaji pakai logika gitu, ya kan. Jadi beda dengan status Nabi Islam, Nabi Muhammad gitu. Lalu kata dia ini coba nanti anda baca guys. Dan menurut saya memang benar bahwa Muhammad itu cabul. Berarti dia sama dengan Paul Zhang guys, menista agama Islam, ya kan. Mengatakan Nabi Muhammad itu cabul gitu. Menurut lu yang benar gitu, ya kan. Ya benar, menurut saya benar, menurut dia juga dia benar gitu kan. Jadi itu kan namanya beda pendapat itu. Jadi apa masa sih dikata-kata beda pendapat itu guys, ya kan. Tapi tinggal membuktikan menurut logika, bukan asumsi atau fitnah. Saya udah buktikan pakai logika gitu. Tapi dia terus yang asumsi dan fitnah terus kan. Coba Anda baca semua apa yang saya sampaikan ini, yang komentar dia lebih banyak bantahan secara logika atau asumsi atau fitnah. Pasti ada akan setuju kalau kebanyakan ini komentarnya adalah asumsi dan fitnah mulu gitu. Karena bantahannya tuh sama sedikit-sedikit kali gitu, bantahan terhadap yang saya kemukakan gitu kan. Bagaimana fix kan dengan argumen lu yang ada terus sudah tidak mau kalah gitu. Argumentasi ada terus itu ya bukan berarti bukan itu asumsi fitnah guys, beda gitu loh. Jadi orang yang punya argumen terus ya, kalau saya kasih argumen dengan saya kasih nalarnya, saya kasih logikanya, saya kasih argumentasinya gitu, ya kan. Jadi saya nih nggak asal-asalan gitu guys. Kalau dia kan tidak, dia terus argumentasi, dia tidak argumentasi, dia terus asumsi dan fitnah gitu, tanpa ada bantah. Jadi yang saya sampaikan selama ini tidak pernah dibantah dia guys gitu, ya kan. Dia tidak membantah, mungkin ada bantah tapi sedikit, dan itu pun tidak nyambung bantahan dia gitu, kayak masalah budi lah gitu, ya kan. Itu jelas belum tidak membantah apa yang saya kemukakan. Nah, sekali lagi dipakai kata goblok dan idiot guys, luar biasa ini. Jadi ya mungkin itu aja video kita kali ini guys ya. Jadi saya sudah kasih banyak sekali bukti gitu kan. Jadi gini guys ya, kalau ada seperti hal seperti ini ya, ini bagus sekali menurut saya. Bukan bagus karena dia menghina Islam atau menghina seorang muslim seperti saya. Bagus dalam artian ada pembelajaran bagi kita gitu. Jadi bagi kita semua untuk melihat siapa sebenarnya yang
yang benar dan salah gitu. Kalau dia kan kental sekali ini ya, dari apa namanya, dari kata-katanya yang kotor gitu kan, dari apa, menuduh-menuduh terus tanpa kasih bantahan gitu yang logis dan nalar gitu kan. Padahal saya selalu memberikan argumentasi yang logis gitu kan di setiap video saya dan komentar saya gitu. Ya kan? Nah, jadi satu lagi ya saya katakan ya, Imam Ahmad itu bukan cabul. Kenapa? Karena beliau menikah. Imam Ahmad itu menikah dan dia meskipun itu poligami itu tetap sah namanya kalau dia menikah gitu. Yang cabul itu adalah orang-orang yang pacaran, orang-orang yang TTM, teman-teman mesra gitu. Itu baru cabul gitu, ya kan? Tapi kalau menikah tidak, karena Anda melakukan dengan pasangannya sendiri, dengan istri yang sah gitu kan. Nah, zaman Nabi itu ya tidak ada satupun mempermasalahkan hal itu ketika dia menikahi Aisyah maupun beliau poligami. Ya, jangan lagi kaum muslimin ya, sahabat-sahabat teman-teman dia atau seluruh kaum muslimin. Orang kafir Quraisy atau musuh-musuh Islam tidak pernah mempermasalahkan Nabi itu poligami atau dia menikahi Aisyah gitu. Ya kan? Baru-baru ini aja gitu. Karena ketidakpahaman orang-orang ini gitu. Ya kan? Dulu-dulu tidak ada hal seperti ini gitu. Berabad-abad berlalu tidak pernah ada yang mengatakan Muhammad tuh cabul atau dia menyalahkan dia poligami atau nikah Aisyah, tidak ada guys, ya kan? Tapi siapa Anda gitu? Karena Anda tidak paham itu gitu. Jadi saya katakan ya, di kitab sendiri ya, itu banyak sekali yang berpoligami. Di kitab Abraham, Salomo dan banyak lagi tokoh-tokoh lain, dan Tuhan tidak pernah menyalahkan mereka atau mengatakan itu salah, kalian itu salah kalau poligami, tidak pernah gitu guys, ya kan? Buktinya mereka tetap dimuliakan, diadakan perjanjian dengan Abraham meskipun dia poligami gitu. Salomo itu dikasih nikmat yang luar biasa gitu kan, tidak pernah Tuhan hukum gitu guys. Gitu, itu logika apa, bahkan kita pada aturan jika punya istri lebih dari satu ada aturannya guys. Nah, kalau memang itu dilarang poligami, kenapa dibuat aturannya? Karena kalau dilarang tuh nggak akan ada aturannya. Contoh misalnya jika kamu minum alkohol, maka minumlah alkohol itu di malam hari. Berarti kan boleh namanya. Nah, jadi sekali lagi jika kamu minum alkohol, nanti kalau kamu mabuk gitu kan, maka kamu harus pulang cepat gitu. Berarti kan itu boleh namanya. Tapi kalau nggak boleh ya dilarang sama sekali gitu. Tapi faktanya di Alkitab ditemukan hukum jikalau bisa lebih satu, berarti itu boleh berarti guys, gitu loh logikanya gitu. Ya kan? Jadi dan selagi hadis tentang Aisyah nih ya, ada banyak. Ya kan? Nah, saya sudah sampaikan di jawaban sebelumnya itu ya. Ada hadis yang mengatakan Aisyah dinikahi di umur 19 tahun gitu. Kenapa Anda tidak pakai itu? Kenapa Anda pakai yang dinikahi umur 9 tahun? Yang kedua, ya, di hadis yang dinikahi di umur 9 tahun tuh itu pun ya ketika dinikahi umur 9 tahun itu bukan dinikahi sebenarnya, tapi disetujui gitu. Tapi menikahnya itu tinggal rumahnya itu di umur 13 tahun gitu guys. Jadi 4 tahun setelahnya gitu. Nabi kan pergi berdagang dan apa segala macam, baru kembali 4 tahun lagi gitu. Dan hadis ini pun agak lemah, kenapa? Karena yang merawinya itu sudah lanjut usia, maka diragukan ingatannya diragukan lemah. Karena ada yang mengkaji lagi lebih lanjut ya, ulama India selesai itu, tahu beberapa ulama lainnya, mereka menghitung lagi gitu jarak antara Nabi ini lalu Nabi menikah Nabi ini itu gitu kan, mereka menemukan angka 19 tahun guys gitu. Jadi nggak asal percaya begitu saja gitu. Jadi ada beberapa faktor. Jadi jadi kalau dikatakan asomot, inilah dikatakan asomot gitu. Kenapa ambil yang ini sementara tidak yang ini gitu? Itu namanya asal comot tanpa mengkaji lagi gitu guys. Nah, kalau ini kan masalah khilafiyah gitu, bukan kontradiksi, bukan gitu, ya kan? Ini masalah khilafiyah gitu. Ini berbeda dengan yang namanya kontradiksi. Karena yang nama manusia kan tempat khilaf dan salah. Nah, ini kan memang berdasarkan ingatan gitu. Ada dua ingatan. Ada yang 19 tahun, ada yang 9 tahun. Tapi 9 tahun itu kalau dia memang fair, dia akan membaca lengkap gitu. Ya kan? Dan waktu itu tidak ada satu yang mempersalahkannya, baik dari kaum muslimin maupun musuh-musuh Islam itu. Bahkan beberapa abad setelahnya tidak ada pernah mempersalahkan itu. Padahal kalau memang itu masalah ya, musuh-musuh Islam akan enak sekali menjadikan itu hujah gitu.
menyerang Nabi, tapi tidak pernah. Nabi itu hanya diserang karena dikatakan majnun atau gila gitu, karena menyampaikan hal-hal yang tidak masuk akal tentang yang akan datang atau yang jadi saat itu, ketika Nabi misalnya Isra Mi'raj ke Palestina ya, Masjid Aqsa sampai ke langit ketujuh gitu kan, itu kan bagi orang masa itu tidak masuk akal gitu. Sekarang juga menurut kita nggak masuk akal, karena itulah mukjizat itu. Sama kayak misalnya Yesus menghidupkan orang mati atau menghidupkan membuat gunung di tanah liat, itu juga masuk akal gitu, bahkan hingga sekarang gitu kan. Tapi itu namanya mukjizat gitu. Nah jadi ketika orang mengatakan dia gila, itu sebenarnya penistaan sih guys. Tapi itu kan sebenarnya nggak usah diucapkan gitu. Tapi ya lebih sopan kalau dikatakan aneh gitu, ya kan? Atau nggak masuk akal masih. Jadi ada kata-kata yang sopan itu aneh, nggak masuk akal. Ada lagi kata-kata nggak sopan atau penghinaan itu gila gitu. Ya, jadi ada kata-kata yang lebih halus. Kayak misalkan kayak dia katakan orang itu goblok, idiot, itu kan sebenarnya nggak boleh dikatakan gitu, ya kan? Nggak boleh diucapkan, cukup dalam hati aja gitu. Ya penilaian itu kan ada yang diucapkan, ada yang tidak gitu. Karena kalau diucapkan akan menyinggung yang lain gitu. Kan karena gini, misalnya pun ya ada betul-betul ada orang idiot atau bodoh goblok, itu bukan suatu kesalahan guys, ya bukan suatu dosa, bukan suatu kriminal gitu. Kecuali kalau memang dia membunuh, kamu pembunuh, itu masih wajar karena itu memang suatu kesalahan itu. Tapi kalau kamu bodoh, idiot, tolol, itu bukan kemauan dia gitu. Kalau misalnya ada orang seperti itu misalnya kan itu memang diciptakan seperti itu gitu. Berarti kalau Anda menghina ciptaan, berarti Anda sama menghina yang menciptakannya gitu. Atau misalnya orang cacat nih, memang Tuhan menciptakan dia seperti itu. Misalnya dia punya cacat, misalnya apalah gitu kan, misalnya buta gitu, lalu Anda hina dia, kamu buta gitu kan nggak boleh diucapkan guys ya. Menghina makhluk ciptaan Tuhan gitu, menghina makhluk ciptaan Tuhan sama dengan menghina Tuhan yang menciptakannya gitu. Itu loh guys, karena bukan kemauan orang untuk menjadi bodoh, idiot, tolol, atau buta gitu kan. Karena ada orang yang belajar gimana pun dia tetap seperti itu gitu, tetap bodoh, tolol, idiot, tapi tidak boleh kita ucapkan guys ya. Selagi kita nggak boleh ucapkan, itu cukup penilaian mati aja gitu kan. Nah tapi kalau dia tidak, dia dengan vulgar mengucapkannya itu, padahal ini hanya beda pendapat gitu, bukan sesuatu yang fix gitu ya kan. Kecuali memang ada orang yang betul-betul ya, contoh ada orang betul-betul idiot nih ya, ini bukan menghina ya, ini kasih contoh aja, yang sampai dia tuh yang saking ininya ya, dikasih tahu pun nggak ngerti, misalnya tolong tutup pintu, dia bengong itu, nggak tahu apa itu tutup pintu. Nah itu semua orang akan setuju kalau dia memang idiot gitu, kita semua pasti setuju. Itu kan suatu hal yang suatu kesepakatan bersama. Itu pun nggak layak dikatakan kamu idiot gitu, nggak boleh guys ya. Tapi ini yang masih silang pendapat ya, beda pendapat, dia dengan bisa-bisa mengatakan orang lain tuh bodoh, tolol, idiot di depan orangnya guys. Luar biasa ini. Itu apakah itu ajaran kasih? Menurut saya tidak, itu ajaran barbar gitu. Jadi siapapun orang Kristen ya pasti tidak akan setuju kalau di ajaran kasih itu seperti itu ya, mengatakan orang lain itu dengan kata-kata yang tidak pantas guys. Itu pasti bukan ajaran kasih, karena saya ngerti ajaran kasih itulah jika ditampar pipi kanan kasih ke pipi kirimu gitu, kasih juga pipi kiri gitu, bukan seperti ini gitu. Belum ditampar pipi kanan sudah nampar pipi orang lain duluan gitu dengan hinaan gitu guys ya kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.